Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita sudah berada di kelas 2. Jadi hari ini untuk subbab pertama kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Gerak pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif meliputi gerak pada tumbuhan, sementara gerak aktif meliputi gerak pada hewan dan manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia. Jadi, gerak pada manusia termasuk gerak aktif karena diikuti dengan adanya perpindahan tempat. Manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak aktif manusia berupa tulang atau rangka, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Selanjutnya, untuk sistem gerak manusia, rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Anggota tubuh manusia dapat digerakkan karena memiliki dua komponen, yaitu rangka dan otot. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, rangka tidak dapat untuk bergerak. Selanjutnya, untuk fungsi rangka memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Selanjutnya, sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ketiga, fungsi rangka sebagai tempat melekatnya otot. Selanjutnya, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Selanjutnya, rangka berfungsi untuk tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral. Terakhir, pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih yang terdapat di rangka itu dibentuk di dalam sumsum tulang. Selanjutnya, macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada tulang pipa. Tulang ini berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Tulang pipa terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, terdapat tulang pipi. Tulang pipi berbentuk lempengan pipi dan lebar. Tulang pipi tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Yang ketiga, ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang ini terdapat pula tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. Yang keempat, ada tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Tulang ini tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang berfungsi sebagai penyuplai tulang spons dan tulang kompak. Tulang ini terdapat pada tulang rahang dan tulang ruas-ruas belakang. Selanjutnya, berdasarkan matriksnya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak. Tulang kompak
atau padat tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Tulang kompak terdiri atas tulang pipa. Yang kedua, ada tulang spons atau bunga karang. Tulang spons memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Tulang ini dijumpai pada tulang pipih dan tulang pendek. Selanjutnya, berdasarkan sifat fisiknya, tulang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang rawan. Tulang rawan atau kartilago memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam dalam matriks. Pembentuk tulang rawan disebut kondroplas yang akan membentuk sel tulang rawan. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang ini lebih elastis daripada tulang keras yang terdapat pada ujung tulang pipa, daun telinga, cuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Selanjutnya, ada tulang keras atau osteon. Tulang ini terdiri atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur yang berfungsi sebagai pembentuk sifat keras dan tidak mudah patah pada tulang keras. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Selanjutnya, berdasarkan tempatnya, tulang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak atau rangka kepala menyusun tengkorak menyatu dan membentuk suatu rongga. Tengkorak merupakan gabungan tengkorak pelindung otak dan tengkorak pembentuk wajah. Yang kedua, ada rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ruas-ruas tulang kelangkang tersusun menyatu dengan yang lainnya, demikian juga dengan ruas tulang ekor. Sementara, ruas tulang belakang yang lain saling terpisah. Tulang belakang berfungsi sebagai pelindung organ dalam, penopang tubuh, dan tempat melekatnya tulang rusuk. Yang kedua, ada tulang dada. Tulang dada tersusun atas bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk. Yang ketiga, ada tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Selanjutnya, tulang gelang bahu tersusun terdiri atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Tulang gelang bahu berhubungan dengan tulang anggota gerak atas, tulang selangka berhubungan dengan tulang dada, tulang belikat berhubungan dengan tulang lengan atas. Pada tulang gelang bahu melekat otot-otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Yang kelima, tulang gelang panggul. Tulang gelang panggung tersusun atas 2 buah tulang usus, 2 buah tulang duduk, dan 2 buah tulang kemaluan. Tulang gelang panggul berhubungan dengan tulang anggota gerak bawah. Pada tulang gelang panggul terdapat lekukan tempat melekatnya tulang paha. Tulang gelang panggul berfungsi mendukung berat tubuh serta melindungi organ reproduksi dan organ ekskresi. Sekian pertemuan kita kali ini tentang gerak makhluk hidup terutama pada manusia. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.